pagi, Wen. Pagi Bu Bi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nanti kan kita observasi ya Bu ya di kelas jam 3.4 ya Bu. Iya. Tapi sebelumnya boleh saya lihat BB-nya Bu? Boleh. Ya. Di mata pelajaran sekarang SIM kontrol elektropneumatik ya Bu ya. Iya. Tujuan pembelajarannya untuk single titik silinder, kemudian ada yang pakai SIM. Oh, ini ada yang single solenoid sama double solenoid ya Bu? Iya, untuk mesin kerja ganda. Kemudian untuk pengembangan area ada kayak SIE nya juga untuk kolaborasi ini ya Bu ya. Iya. Kemudian asesmennya ada nih Bu? Ada. Ada ya Bu? Oh, iya. Asesmennya ada untuk diferensiasi proses sepertinya ini. Iya, Pak. Oke, saya lihat PPP Ibu sudah bagus. Tinggal nanti kita observasi. Tapi sebelum observasi nanti saya tetap ada kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Saya pinjam dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Udah makan Bu? Sudah. Oke, nanti kita jam 3.4 observasi ya Bu Iya. ya. Tapi sebelum observasi saya ingin ngobrol dulu dengan Ibu terkait apa yang nanti saya lihat, saya amati di kelas ya Bu ya. Kalau boleh tahu yang tujuan pembelajaran Ibu tadi apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran kalau hari ini yang pertama itu melihat apakah peserta didik kita itu nanti mampu nggak mereka membuat rangkaian kontrol untuk single kerja ganda, khususnya untuk single solenoid valve, dan yang kedua untuk double solenoid valve. Kemudian yang kedua nanti melihat dengan rangkaian kontrol tak langsung seperti apa bedanya dengan rangkaian langsung untuk silinder dan katup tadi. Kemudian nanti kita juga melihat bagaimana peserta didik itu bisa mensimulasikannya dengan aplikasi di SIM. Dan terakhir kita juga melihat bagaimana peserta didik itu nanti apakah mereka mampu untuk merakit di trainer yang ada. Oke, berarti ada 4 ya Bu ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan kita nanti apa ya Bu? Area pengembangan yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi kemudian yang kedua itu KSE. Bagaimana strategi Ibu untuk melaksanakan kegiatan nanti? Kalau untuk pembelajaran diferensiasi itu saya membagi siswa dari beberapa kelompok, itu ada 4 kelompok rencananya. Masing-masing kelompok nanti berbeda, ada di trainer, ada yang di komputer untuk simulasi, dan ada yang di papan tulis menjelaskan alur dari rangkaian elektromagnetik tersebut. Berarti nanti untuk KSE-nya juga dilihat pada saat dia berdiskusi Iya. ya Bu ya. Nanti lihat bagaimana mereka kemampuannya untuk komunikasi dalam tim. Diferensiasi fokus ke diferensiasi proses. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Kita nanti lanjut ke observasi di kelas. Kita langsung ke kelas berarti. Oke, siap. Semua duduk. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Dirbo. Hari, Dirbo. Riba, Dirbo. Hari, Dirbo. Mereka, Dirbo. Mereka, Dirbo Kelapa, Dirbo. Alkandri, Dirbo. Kelapa, Dirbo. Agustio, Dirbo. Iwan, Dirbo. Ilham, Dirbo. Rizky, Dirbo. Nabil, Dirbo. Pagi, Dirbo. Andika, Dirbo. Pagi, Dirbo. Dirbo. Datang, Dirbo. Bersih. Dirbo. Gimana Ki? Sehat? Mana apa cerita nih? Tolong ya. Tadi kenapa? Terus sekarang? Bagi-bagi. Dan oke, setelah yang ibu bilang kemarin, kita lanjut praktek untuk topik yang kedua. Topik pertama apa? Kontrol langsung. Yang kedua dengan elektromagnetik. Kemarin sudah belajar kontrol langsung kan? Nah, sekarang sesuai janji kita, berarti sekarang kita prakteknya untuk kontrol langsung sehingga kerja. Data itu ada dua, untuk yang single senoid satu, yang kedua adalah double senoid. Nah, jadi praktek sekarang ini adalah bagaimana caranya kalian bisa membuat kendali double electric cylinder dengan power single senoid. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membuat rangkaian kontrol double electric cylinder dengan double senoid. Kemudian bisa mensimulasikan, bisa praktek. Nah, sesuai dengan informasi kemarin itu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kenapa dibagi 4? Karena kita ada 4 project. 1, simulasi di komputer. Berarti nanti kelompok 1 yang pertamanya adalah membuat simulasi di komputer. Kemudian ada kelompok yang menjelaskan di papan tulis gambarnya seperti yang kemarin. Tulis rangkaian elektriknya, tulis rangkaian elektropneumatiknya untuk yang pertama single senoid, yang kedua double senoid. Ini nanti digambar oleh kelompok yang ditugaskan. Setelah gambar apa kerjanya? Kalian harus menjelaskan satu-satu. Bagaimana alurnya seperti kemarin ya? Alur listriknya bagaimana? Kemudian yang kelompok yang berikutnya ada di trainer yang pertama. Trainer 1 ini kita gunakan untuk yang single senoid. Oke? Dia tetap ganda, tetap rangkaian sudah ganda, tapi dia adalah single senoid. Kalau yang trainer kedua untuk double senoid. Single kerja ganda juga, tapi dengan double senoid. Nah, cara kerjanya bagaimana? Apakah dengan berkelompok bisa hanya dikerjakan oleh satu orang? Apakah hanya tanggung jawab satu orang? Tidak. Jadi tetap nilainya per masing-masing. Kenapa ibu kelompokkan? Karena kita ada kelompok yang tak kerja. Oke? Nah, jadi meskipun dalam kelompok bukan berarti itu tanggung jawab si Andi saja, tidak bisa kayak gitu. Tanggung jawab kami saja tidak seperti itu, atau tanggung jawab Rafa saja tidak seperti itu ya. Oke? Oke, dapat Randika, Doni. Dan jadi masing-masing punya tanggung jawabnya untuk tugas masing-masing. Ini ada ibu peringkat job sheet-nya. Job sheet-nya ibu berikan hanya per satu kelompok, tapi di catatan kalian tetap menuliskannya seperti biasa. Ada gambar pneumatiknya, elektromatiknya tetap digambar ke catatan. Nanti ada isian. Ini ditulis ke catatan. Nanti ini yang pertama, yang mengerjakan ini dulu adalah yang tampil di tulis. Yang lain bagaimana? Yang lain baca petunjuknya langsung bekerja. Jadi nanti digilir. Kelompok 1 selesai, cek nanti untuk kelompok yang di komputer. Selesai kelompok yang komputer, cek dengan trainer 1. Selesai dengan
Ini adalah kelompoknya Iwan. Di sini. Yang di simulasi ini kelompoknya apa? Kelompok apa ini? Lagi. Ya. Benar dulu. Kelompoknya Andri di sini. Kelompoknya kami di sini. Oke? Nah, berarti baca lagi. Kalau yang benar satu apa? Benar satu adalah untuk single selenoid. Yang dua adalah untuk double selenoid. Jadi nanti kalau sudah selesai cek semuanya. Oke? Nah, sekarang langsung bekerja. Ini
Ya, meramai beda-beda kok. Ini sama maunya mah. Ketimbang ekonomi. Isso,
Berarti dari ibu di bawah enggak dan mana ini akan betul ini kalau itu bawa bisa oh iya pilihan untuk mau iya ini tahu kan dari siapa nih salah pilihan dua nih Pak. Pilihan dua nih. Oh, warna merah rau. Gue kasih bukan Pak. Kok? Menju wajah kapang menju. Ini gue sekarang. Oh. Iya. Biarlah dikit ada nama Profesor Fadil. Tak.
Awak dia lu. Nah. Catat nih. Yo, catat kurang lo. Semua. Ketika terus batan satu ditekan harus batan ditekan dan satu ditekan harus mengalir ke mulai aktif kontak dimulai mengalir ke sini harus lalu mengalir ke sini aktif selenoid aktif ini naik kubit dari sini naik kubit Satu. Oke. Bahasa Indonesia. Rangkaiannya sama di sini kan Sama. Elektrogramatiknya sama. Yang bedanya kan elektrikalnya. Ya kan? Oke, ini kan untuk single solenoid. Ya, ini double kan? Tanda double-nya itu apa? Ini double. Ah, ya. Ini untuk single, ini untuk single. Oke. Nah, yang pertama apa? Wan. Harus semuanya. Baik. Dan saya Baik. harus mengalir ke persebaya. Ketika persebaya ditekan akan mengalir ke kuil satu. Ketika selesai aktif, harus akan mengalir ke silinder. Harus? Apakah ada harus di sana? Ini kacang cekik. Ini apa? coba malam deh ini bahasa Indonesia untuk memperlambat kecepatan keluar Oke, mengatur kecepatan masuk dan keluar. Yang tidak langsung. Ada siapa kak? Kalau mengalir ke persebaya, ketika persebaya ditekan akan mengalir ke kuil. Ini akan menghasilkan kontak bentuk satu dan arus akan terus mengalir ke Kontak bentuk satunya akan bagaimana kalau dia lihat arus? kontak bentuk satu akan ditutup dan arus akan mengalir ke solenoid satu. Kemudian Ketika solenoid aktif, Ada nampak SPD. ya benar. katup solenoid akan aktif Kemudian dan angin akan terus ke katup cekik dan terus ke silinder akan menggerak maju. oke, sip. Yang kedua Tinggal. untuk double solenoid. Sebutkan rangkaiannya bang. Ini rangkaian apa? Yang Bapak baca itu rangkaian apa? Rangkaian kontrol langsung Untuk double solenoid. oke. Arus akan mengalir ke kedua perbatan. Ya. Ketika kedua perbatan ditekan, kedua solenoid akan aktif. Terus button yang mana dulu yang ditekan? Perbatan satu Oke. dan solenoid satu akan aktif. Ya. Ketika perbatan kedua ditekan, solenoid kedua akan aktif. Nah, fungsi ketika Enggak kasih ini ya. Ketika perbatan kedua ditekan, solenoid kedua akan aktif dan kedua akan
Nah, berarti tombol. Baru kita mulai ke kontrol tidak langsung. Karena ini sudah mulai. Ini berarti yang Salang anu mencatat. Coba tekan push button satu. Kontak bantu relay tertutup, harus mengalir ke solenoid. Solenoid mengaktifkan katup solenoid dan silinder pun bekerja. Labo. Harus 24 volt mengalir ke pilihan satu ketika pilihan satu dan harus mengalir ke solenoid. Tetap solenoid. Belajar kerja guys. Kerja tidak. Sama yang karena lah kita pun dari sini belajar dari situ Amerika belajar situ cara penuh ditekan dua aktif oh ya udah tahu aku kan belum itu dia jadi sebelah harus 24 volt Makasih Boris, makasih Boris. Buka gitu. Mengalir panas deh. Karena kan itu orangnya. Terus button 2 button ditekan. Terus button yang 2 ditekan. Coil 2 aktif. Akibatkan kontak itu mengalirkan solenoid harus akan
dua terbuka mengalir ke angin yang membuat silinder bergerak mundur seperti semula. Mau ngeliat lagi? Ada halang lagi? Bila? Ini kan dapatnya dari sumber. Dari sumber biar gini. Kalau gini atau nah, dan nanti dicatat ya apa kesulitan, apa kesalahan yang ditemui ketika praktek. Nanti dicatat di catatan, oke? Nah. Dari 24 pos mengajar setelah 40 ditekan mengajar ke tekan ketuk solenoid kan ingin maju silinder tekan mengerakkan silinder stabilitas. Dari 24 pos harus mengalir ke sakit langsung ditekan pertama itu tertutup dan harus mengalir ke solenoid itu dan mengerakkan maju silinder dan pegas membalikan mundur silinder. Dari 24 harus mengalir
menentukan ketuk 5/2 solenoid 2 mengaman solenoid mengaktifkan ketuk solenoid 1 dan angin dari kelompok 4 akan membacakan kesalahan kontrol langsung silinder kerja ganda single solenoid. Yang pertama, tadi silindernya tidak bekerja, silindernya rusak. Yang kedua, kesalahan kontrol tidak langsung silinder kerja ganda single solenoid. Plus minus di katup solenoid terbalik. Ketika solenoid rusak, apa kondisinya? Menukar solenoid. Apa silinder kerja ganda. Lanjut. Cuma 2 kesalahannya? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Putra dari kelompok 1 ingin membacakan tentang kesalahan dari kelompok kami. Kelompok kami merasa kesalahan dari puspaten yang tidak tahu ketik dan ada yang salah memasang ketutnya. Kesalahan puspatennya berarti posisinya bagaimana? Menukar puspaten. Kesalahannya puspaten yang racing ya berarti ya. Berarti dengan puspaten bisa. Yang kedua, Kesalahan kartu kok. maksudnya gimana nih? Kartu apa soal itu kok. Ya, sudah salah kok. Yang ketiga tentang masalah ses kok. Enggak kok. Enggak kok. Ketemu? Enggak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Zara Nazra, ingin membacakan Saya bernama Zara Nazra dari kelompok 2, ingin membacakan kendala dari praktek kami. Itu salah pasang kabel, menjalankan kabel yang rusak. Satu, salah. Salah pasang kabel. Yang kedua, menjalankan kabel yang rusak. Solusinya pertama, Yang solusinya kita yang sama dengan benar dan perbaiki colokan yang rusak. cuma 2 kesalahannya. Ya, Bu. Kalau kedua, Capek ini belum main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sumansyah dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan kendala dari kelompok kami. Salah dari kelompok kami. 1. Susah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Menghendakkan yang mana dibedakan yang mana dialiri arus, yang mana dialiri angin. 3. Salah dalam menyebut komponen. 1. Gimana solusinya? Kesalahan pertama.
berarti berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia yang baik dan nah, kedua. Yang kedua. Belajar dulu ya. Berapa masalahnya? Sekitarnya 3. Ya, Pak. Yang ketiga Pak. Salah dalam Salah dalam menyebut komponen. Kalau yang tadi yang kesalahan harus dengan lagi nomor 2. Ini solusi nomor 3 gimana? semua komponen. Oke, sip. Nah ini gunanya apa? Gunanya nanti ketika kita cek tahu kesalahan yang sudah dilakukan oleh teman, berarti jangan diulang lagi. Agar nanti praktik berikutnya ketika sudah dilakukan berkelompok mengungkapkan apa yang sudah didapatkan dari pertemuan kita kali ini. Di kelompok apa, regulasi apa, kelompok ilan apa, nanti juga dan kami juga. Silakan. Apa yang sudah didapatkan, apa hasilnya, bagaimana ketika praktek bagaimana? Silakan Andri dulu. Andri ya kamu. Apa yang sudah dipelajari? Cara melaksanakan dengan benar Bu. Berdiri. Saya Andri Rahman dari kelompok 2 ingin mengatakan pelajaran yang dapat pada hari ini itu belajar merangkai pneumatik dengan benar. Dari pneumatik dengan benar. Rangkaian problem pneumatik. Untuk sudah kerja. Untuk sudah kerja. Oke, berarti sudah paham bagaimana rangkaian sudah kerja Anda untuk kontrol langsung dan langsung khusus untuk double. Oke, sekarang nanti untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari kelompok ingin membacakan hasil Apa yang sudah dipelajari? hasil yang sudah dipelajari hari ini. Oke. Saya sudah bisa merangkai di aplikasi Kristo tersebut dan membuat rangkaiannya. Kemudian saya bisa menunjukkan simulasinya yang dengan benar. Berarti simulasi untuk semua rangkaian Pak? Jawab. Untuk kontrol langsung, tak langsung, Sampai selesai sehingga kita selesai. ini kan juga. Oke, silakan lanjut apa? Lanjut Iwan. Kelompoknya Iwan. Hah? Ibu. Nah, kami. Saya Muhammad dari kelompok 4 menyampaikan pemahaman pelajaran yang dapat saya pelajari ini. Satu tentang belajar mendengarkan. Tidak kata yang saya dapat yaitu cara kita baru langsung. Tidak kata tiga sama yang bisa memahami cara kerjanya. Untuk langsung dan langsung. Nah, ini kan
menjelaskan komponen. Belajar lebih memahami komponen. Mulai saja. Dalam alur rangkaiannya bisa dijelaskan alur rangkaiannya. Bisa menjelaskan alur rangkaian. Oke. Alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk rolling prakteknya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu I dan Bu EM. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan agenda yang kita rencanakan, bahwasanya sebelumnya kan sudah dilaksanakan proses pra-observasi dan juga kegiatan observasi. Alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan melakukan dialog pasca observasi. Nah, mungkin nanti di sini kita serahkan kepada Bu I untuk melakukan dialog pasca observasi dengan sejawat yang dibimbing sesuai dengan instrumen yang sudah tersedia. Jadi ada 3 sesi ya Bu. Pertama refleksi pembelajaran kemarin, yang kedua rencana pengembangan, terakhir juga refleksi kegiatan praktik yang kita lakukan. Siap Bu? Oke, selanjutnya diserahkan kepada Bu I. Silakan Bu I. Assalamualaikum Bu Eng. Salam. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Bu I apa kabar? Bu, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya ke divisi ini untuk kegiatan kita hari ini. Sebelumnya kita kan sudah melakukan kegiatan observasi di kelas tentang materi bidang ini Bu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan apa yang saya amati selama di dalam kelas pada saat mengajar, kira-kira mungkin Ibu bisa memberikan refleksi terkait apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang yang belum Ibu lakukan terkait yang pembelajaran kemarin. Kemarin waktu observasi kegiatan pembelajaran itu di mata pelajaran SAE, sistem kontrol elektronik. Yang saya kembangkan itu ada 2, ada KSE khususnya pada kemampuan siswa berrelasi. Yang kedua itu area pengembangannya itu pembelajaran berinisialisasi suatu proses. Saya bagi siswa dalam 4 kelompok. 4 kelompok itu dengan pembelajaran yang berbeda-beda, bervariasi. Yang saya melihat untuk KSE-nya itu bagaimana siswa itu mampu bekerjasama dalam timnya, bagaimana mereka mampu komunikasi dalam kelompoknya. Sedangkan untuk pembelajaran berinisialisasi proses ini dengan pembelajaran yang bervariasi inilah itu dikembangkan. Jadi siswa itu ada 4 kegiatan, ada yang di trainer 1 itu untuk khusus single pilot solenoid, yang kedua itu untuk trainer kedua itu untuk double solenoid pilot, yang ketiga itu kegiatannya di komputer membuat simulasi rangkaian, kemudian yang keempat adalah menjelaskan rangkaian di papan tulis. Jadi dengan kegiatan ini saya tujuannya untuk mengembangkan area KSE-nya tadi, KSE kemampuan siswa berkomunikasi, kemampuan siswa bekerjasama di dalam kelompoknya, kemampuan siswa mengarahkan temannya bagi yang ketua kelompok itu seperti apa, itu yang saya lihat. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Bu ya. Dari pengamatan saya kemarin itu saya juga sudah melihat Ibu sudah membagi kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu punya tanggung jawab masing-masing ya Bu ya. Kemudian yang saya amati juga kemarin pada saat Ibu siswa bekerja itu Ibu memberikan bantuan bagi yang membutuhkan. Kemudian saya juga melihat pada saat itu untuk kelompok yang sudah mahir pun anaknya Ibu tetap memantau. Jadi istilahnya Ibu tetap memberikan perlakuan kepada semua siswa.
itu yang saya amati kemarin. Jadi secara umum apa yang ibu inginkan, keterampilan berrelasi anak, kemudian diferensiasi proses itu sudah tergambar dari apa yang ibu lakukan, itu yang saya amati. Kemudian terkait tindak lanjut nih Bu, apa rencana ibu kedepannya? Kalau untuk kedepannya pertemuan berikutnya mungkin saya lebih kalau KSE mungkin ke manajemen diri anak. Mungkin kemarin tidak sempat melakukan ice breaking karena memang kita fokus ke praktek, mungkin itu ditambahkan untuk pertemuan berikutnya. Kalau untuk yang diferensiasi itu saya inginnya ke diferensiasi produk, jadi ada produk yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok. Kemudian selanjutnya kalau kemarin kan kelompok itu kan hanya fokus di kelompoknya. Maunya minggu depan itu mereka di rolling, jadi kelompok satu yang ada di sana satu itu minggu depannya melakukan pekerjaan di kelompok di trial yang kedua. Kemudian yang kelompok dua nanti di rolling juga ke kelompok yang di simulasi dan yang lainnya. Mungkin itu yang rencana kedepannya. Berarti rolling ini ditukar posisi yang kemarin itu ya Bu? Iya, ditukar. Itu waktunya cukup nggak Bu? Cukup. Ya karena kemarin kan waktu kita hanya 2 jam. Iya. Besok ini berapa waktunya itu? Maunya besok itu 6 jam pelajaran rencananya. Jadi bisa ice breakingnya juga masuk, di rolling juga semuanya terlibat, bisa merasakan semuanya pekerjaan ke kelompoknya. Berarti kemarin itu karena waktu berarti? Iya, waktunya terbatas. Dikenal waktu yang besok lebih banyak, berarti Bu mengharapkan semua anak bisa rolling kegiatan, jadi semuanya bisa mendapatkan hal yang sama berarti ya. Oke, terima kasih Bu Eng atas apanya kita sudah melakukan ada yang pra-observasi, kemudian masuk observasi, kemudian hari ini pasca observasi. Dan ibu kedepannya ingin mengembangkan diri lagi mengenai KSE untuk manajemen diri, kemudian untuk diferensiasi produk ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya ibu lebih bisa lagi melakukan kegiatan yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik ya Bu ya. Karena itu tujuan kita sebagai sekolah. Kemudian untuk pengembangan diri ibu lagi selain yang meningkatkan KSE, kemudian diferensiasi, pengembangan diri yang ibu lakukan. Saya dengar ibu kuliah juga ya Bu ya? Oh iya, iya. sedang. Iya, berarti mungkin itu sudah salah satu juga itu berarti pengembangan diri. Dan mungkin kalau kami di otomasi ada kegiatan pelatihan. Saya berusaha setiap tahunnya itu selalu mengikuti. Jadi untuk selain menambah kompetensi saya di otomasi juga bisa nanti dibagi ke siswa ilmu baru yang berkaitan dengan otomasi industri. Ini upskilling berarti ya? Upskilling atau upskilling. Setiap tahun ibu ikut Bu? Setiap tahun ikut. Jadi ya tujuannya berarti untuk refleksi diri juga ya Bu ya? Iya. Kira-kira nanti ukuran keberhasilannya apa Ibu? Kalau di upskilling itu kan kita ada ujian. Ya kalau maunya nanti dapat hasil yang sangat memuaskan dan UKK-nya juga berhasil. Nanti setiap upskilling itu ada uji kompetensinya? Ada. Kalau tahun ini kemarin kita ujinya pakai ujian LSP. Berarti langsung dari pihak apa? Pihak BBL? Iya, ujian LSP-nya langsung menguji. Keluarga mendukung kamu? Sangat. Sekolah bagaimana? Ya sekolah. Pihak sekolah sangat mendukung, kepala sekolah juga mengizinkan guru-gurunya untuk menambah kemampuannya lewat upskilling. Ada dukungan dari sekolah ya. Kalau waktunya kira-kira kapan nih? Upskilling ini biasanya itu kan dia ada 7 batch. Jadi saya kemarin dapatnya di batch 1 itu di bulan Mei. Jadi
jadi tidak mengganggu proses pembelajaran. Berarti setelah bulan Mei, bulan Juni berarti sudah dapatkan hasilnya Iya, berarti sudah. ya terhadap pengembangan diri ibu. Mudah-mudahan ibu bisa lulus dengan baik, kemudian kuliahnya juga lancar, sehingga ini berguna juga untuk meningkatkan kompetensi saya ya, dan untuk anak didik kita. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Semoga kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu ya. Ya, terima kasih. Oke. Ini terakhir ya Bu ya. Maaf meminta waktu. Oh, iya. Ini karena kita kan sudah sudah istilahnya secara tidak langsung Ibu kan saya mengobservasi Ibu, berarti kan salah satunya untuk meningkatkan kompetensi kita Ibu sebagai seorang guru di dalam kelas. Nah itu kan bersama dengan supervisi, tapi di sini lebih coachingnya. Nah kira-kira menurut Ibu apa yang sudah berjalan baik selama kegiatan coaching? Mulai dari observasi kemarin, kemudian saya sudah observasi, dan hari ini masih observasi. Berarti coachingnya dari Budi ke saya? Iya, sudah baik. Kalau saya melihat instruksi dari Ibu itu jelas, komunikasi juga sangat efektif. Jadi saya paham pada jelas kegiatan dari coaching yang kita lakukan pada saat pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan? Dari diri saya mungkin atau dari Ibu? Kalau dari tadi mungkin lebih sering ya Bu, ini kegiatannya sangat bermanfaat sekali untuk kita, apalagi guru di kelas dan siswa kita juga. Kalau untuk saya mungkin lebih meningkatkan lebih banyak ide-ide kayak ice breaking, kayak ide-ide metode-metode baru di kelas, mungkin itu yang perlu saya tingkatkan agar memiliki lebih bervariasi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu saat coaching ini? Grogi Bu, nafas, tapi seru, banyak ilmu baru. Oke, terima kasih Bu. Jadi hari ini kita sudah melakukan coaching terakhir observasi ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa meningkatkan lagi. Kalau saya mungkin bagaimana saya bisa lebih belajar lagi, bagaimana bisa untuk memberikan kehadiran penuh kepada Ibu sehingga saya bisa mendengarkan apa semua yang Ibu sampaikan, kemudian melatih keterampilan saya juga untuk memberikan berbagai pertanyaan yang sehingga bisa mengarahkan Ibu dari potensi Ibu sendiri. Terima kasih Bu atas kehadirannya hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan bagi saya. Baik, oke. Terima kasih Bu En yang juga bersedia sebagai rekan sejawat dalam praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Ili di dalam rangkaian pendidikan penggerak hingga generasi Bu Ili yang telah mempraktikkan dialog pasca observasi. Mudah-mudahan tadi apa yang menjadi area pengembangan ke depannya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga tentunya berdampak terhadap pembelajaran kita di kelas. Mungkin itu saja kegiatan kita pada dialog pasca observasi ini. Kita akhiri di live video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.